Kita sudah mempersiapkan 2 rest area, satu di 228 dan satu di 229 yang dua-duanya bisa berfungsi baik pada saat double way maupun pada saat one way. Jadi kalau one way, kalau arah ke timur ya 228 sudah siap, memang sudah rute normal. Kalau tipe B dibalik pintu keluar dari pintu masuk dan pintu masuk. Dari sisi toilet kita yang di 228 sudah sangat memenuhi karena total toiletnya ada 328, sedangkan di 229 sekitar 50-an. Jadi memenuhi juga baik parkir maupun toiletnya. Dan kita juga mempersiapkan dari sisi penjualnya baik harga maupun cara pemaketan. Jadi nanti kita akan himbau dia menyediakan take away sehingga tidak terlalu muntul-muntul di situ, bisa nanti tersebar makan di mana-mana sehingga lebih cepat pelayanannya. Ada pembatasan waktu nggak Pak? Sebetulnya ada sih, tapi himbauan ya, karena kita juga nggak tega juga kalau yang jarak jauh di situ dibatasi waktu, dia sementara masih capek, makan belum selesai, kadang-kadang ngantri toilet juga masih belum selesai. Kita ada batasan tapi ada toleransi juga. Pak, soal tarif Pak, dapat diskon atau ada kenaikan Pak? Kalau kenaikan tidak ada Pak, tapi kita ada diskon 10% selama 4 hari, 2 mudik dan 2 dibalik. Pas one way itu ya Pak? Pas one way itu kita tanggal masih diskusi antara 12 18 19 atau 34 16 17. Untuk arus jalan sendiri itu Pak gimana Pak untuk kondisi sendiri? Ada perbaikan tidak Pak? Jalan sekarang memang dalam kondisi perbaikan, tapi insya Allah sampai Minggu sudah selesai sehingga Senin sudah siap. Tinggal nanti kalau memang ada muncul lubang-lubang lagi ya kita perbaikan lagi. Untuk antisipasi kenaikan jumlah 56% gimana Pak fasilitasnya? Kita pengalaman terdahulu itu di puncaknya di 2022 itu paling tinggi 112 dan di tempat kita aman-aman saja karena memang tidak ada barrier di tengah ya, sehingga hanya orang lewat saja. Sebetulnya kapasitas kita jauh lebih tinggi dari itu sih. Dan kita perkirakan naik 5% pun paling 123.000 ya. 123 pada puncaknya kita masih sangat mampu untuk 2 lajur. Dan nanti mungkin ada skenario dari kepolisian di mana di Mertapada itu ada tempat yang lebar itu adalah untuk memecah. Kalau terlalu penuh nanti dipecah ke jalur B. Puncak. Jika tanggal 8, kalau kita perkiranya tanggal 6 karena psikologis orang-orang dari dulu itu kalau sudah libur pengennya ya segera pulang kampung. Pak, dengan kemungkinan lebaran bersama kenaikan berapa persen Pak? Kami mengestimasi 5% ini dari 2023. Jumlahnya berapa tuh Pak? Jumlahnya 122.000 per hari, paling tinggi. Total? Totalnya 1.523.000 kendaraan. Ada himbauan untuk pemudik Pak? Selama mudik. Himbauan untuk para pemudik Pak yang melintasi tol Kanci Pejagan seperti apa nih Pak? Ya, kendaraan dipersiapkan terutama kondisi kendaraan ya, jadi yang sering terjadi ban pecah, terus macet dan sebagainya, terus juga mempersiapkan etol ya, etolnya diisi cukup sehingga tidak ngantri di gerbang yang menyebabkan kemacetan di belakangnya. Begitu juga kondisi fisik karena rata-rata 95% kecelakaan itu karena ngantuk, sehingga ini minta tolong dari pengguna jalan itu siap untuk ke sana biar kondisinya juga fit. Kalau memang capek betul silakan ke rest area, kalau rest area penuh silakan di gerbang kami siap. Pak, sepanjang tol Kanci Pejagan sawah semua Pak. Ya. Ada patroli nggak kira-kira kali ada antisipasi Pak yang membakar lahan? Ada Pak, jadi kita di samping patroli kita juga siap untuk memadamkan kebakaran. Jadi di rescue kita ada air di situ yang 2 kipik ya, 2 kipik untuk siap memadamkan sementara, dan kalau memang nanti apinya cukup besar kita sudah kerja sama damkar. CCTV juga. Atau tim keselamatan yang kemarin sempat ikut lomba itu ini nggak Pak? Aktif nggak Pak atau gimana Pak? Aktif. Sudah siaga ya Pak? Antisipasinya seperti apa Pak? Kalau patroli setiap setengah jam ya? Ya, setengah jam. Setengah jam dia keliling, setengah jam keliling. 3 bit. Sehari ada 3 bit. Di sepanjang 35 km ada 3 bit. Sehari 3 shift. Jadi Kanci Pejagan 35 km ya Pak? Iya. Oke. Sip. Pak Om, gimana Pak Om? Komentar tambahan Pak Om? Cukup menyeluruh kita dari semuanya kita sudah siap, baik dari sisi operasional maupun dari sisi teknis. Teknis itu terkait dengan kesiapan jalur, jalan,
penerangan semuanya sudah disiapkan. Dan seperti disampaikan oleh Pak Diru tadi, nanti pas hari ke H-10 kita sudah ready, sudah tidak ada alat berat yang di jalur upaya mempermudah jalur mudik. Nah, untuk kesiapan yang lainnya, patroli kita sudah siapkan, termasuk koordinasi dengan kewilayahan kita sudah lakukan, CB cara bertindak pun sudah kita siapkan. Apabila terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan di rest area seperti apa, lalu di gerbang seperti apa. Rawat. Tadi titik Krusial. Ya paling di rest area ya tentu kepadatan itu kan, kepadatan. Coba kita sudah lakukan beberapa strategi dari tahun sebelumnya, itu kita melakukan zonasi. Di dalam rest area itu parkir itu kita bagi zonasi. Jadi zonasi A, B, C, D, E. Jadi kita prioritaskan A dulu. Terus penuhin dulu B, C, D, E. Kalau E sudah penuh, A-nya harus keluar. Seperti Kalau di kancing penjagaan sendiri ada berapa titik rest area? Apakah satu? ada dua Dua itu kanan kiri. kanan kiri. Jadi masing-masing lajur satu. Iya. Oke. Yang di dua. Baru Frisian Flake Korean Strawberry dengan vitamin C.